Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan Kak Salsa, kami dari sub kelompok 2, kelompok 4, angkatan 14. Ini kami saat ini ingin meminta waktunya untuk tugas studi banding implementasi nilai-nilai berakhlak. Oke, dari pertama mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu dari saya Elza Awan Dedewiani, berasal dari Pengadilan Agama Samarinda. Mungkin bisa dilanjutkan dari teman-teman. Oke, baik. Perkenalkan, saya Salsa Aristania dari PTUN Samarinda. Selanjutnya, Pak. Halo, perkenalkan, selamat sore. Nama saya Nanda Elisa Fitri. Saya berasal dari Mahkamah Syariah Sigli. Halo, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Mejineti Simaga dari Pengadilan Negeri Ruteng. Selamat sore, perkenalkan nama saya Sofia Ramadana. Saya dari Pengadilan Negeri Sinjai. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin selanjutnya bisa perkenalan dulu dari kakak ya, dari Kak Salsa mungkin bisa asalnya, mungkin kantornya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak untuk kantornya itu di bidang apa, mungkin pekerjaan seperti apa kali ya. Baik, perkenalkan semuanya. Nama saya Salsabila Fitria. Di sini disclaimer dulu, saya posisinya sebagai junior ICT dan non RICT. Jadi dari pekerja non medis ya. Saya dibilang dari back office-nya bagian IT. Untuk kantor saya, kantor sendiri itu saya ada di unit usahanya Pertamedika di RS Pertamina Cirebon di Klayan. Untuk Pertamedika sendiri atau pastinya berfokus ke apa ke kesehatan yang di bidang kesehatan untuk sektor kesehatan. Mungkin itu untuk informasi yang bisa saya Oke, mungkin berikan. ini karena kami juga kan masih awam ya terkait perusahaan kakak, bidangnya juga. Mungkin kita langsung ke tanya jawab aja kali ya teman-teman. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin dari Kak Salsa dulu atau Kanda? Kak Salsa dulu ya, mau nanya ya? Ya, boleh. Oke, Kak Salsabila, saya mau bertanya nih soal poin berorientasi pelayanan dari berakhlak. Itu kan kami dari ASN itu ada nilai berakhlak. Dan di Kak Salsa itu ada nilai akhlak ya, Kak ya. Saya mau bertanya nih soal bernya, berorientasi pelayanan. Eh, Bagaimana perusahaan Kak Salsabila ini memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pelayanan yang prima? Oh, oke. Mungkin saya langsung aja ya ke jawabannya untuk gimana dari rumah sakit sendiri, dari kita itu mendapatkan pelayanan prima sendiri. Rumah sakit itu kita memastikan mutu layanan atau standar akreditasi nasional, yang dimana itu memang datang dari pusat untuk menjamin atau memastikan mutu layanan tersebut terpenuhi gitu. Kemudian ada juga dalam penggunaan SOP pelayanan atau salah satunya juga di sini kita punya Six and Craft atau kayak langkah-langkah dalam cuci tangan, dan itu biasanya kita edukasi ke pasien atau ke keluarga pasien atau mungkin di lingkungan pekerja. Kemudian juga ada namanya survei untuk kepuasan pasien. Itu biasanya nanti kita berikan setelah konsultasi atau mungkin setelah pulang dirawat. Mungkin itu sejauh itu yang saya tahu untuk bagaimana kita memastikan pelayanan kepada pasien secara prima. Oke, baik Kak Salsabila, sangat-sangat menginspirasi kami ya. eh, Saling apa ya bertukar pikiran mengenai berorientasi pelayanan itu sendiri.
Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke, eh, Kak, di berakhlak ini kan tadi kan Kak Salsa ada nanya soal berorientasi pelayanan. Kemudian untuk A-nya sendiri itu kan akuntabel. Jadi untuk akuntabilitasnya itu gimana? Apa mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil? Kalau untuk mempertanggungjawabkan keputusan atau tindakan diambil dari rumah sakit kita yang berbasis dari BUMN sendiri itu sesuai berbasis dengan regulasi Kemenkes ataupun dengan standar BUMN. Kemudian juga dengan transparansi laporan kinerja yang diaudit secara internal ataupun eksternal dari perusahaan kita gitu. Oke, baik Kak. Jadi Terima mungkin kasih. Ya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Selanjutnya, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, Kak, izin mau bertanya terkait nilai kompeten pada ASN kan ada ini. Sedangkan pada BUMN terkait untuk penerapan nilai ini bagaimana ya, Kak, untuk kompeten? untuk dalam kompeten ya, mungkin dalam pengembangan gitu ya, pengembangan kompetensi karyawan. Iya, Itu iya, Kak. kalau dari kita tuh punya program berkelanjutan atau kayak continue professional development. Terus juga ada pelatihan internal. Biasanya ada pelatihan BLS atau Basic Life Support gitu kayak bantuan hidup dasar. Terus ada ACLS. ACLS itu biasanya yang mengikuti kegiatan tersebut itu dari tim medis atau dari pekerja medis. Karena memang itu berfokus untuk bantuan hidup jantung lanjut. Terus ada manajemen rumah sakit. Jadi kita diberikan informasi mengenai bagaimana eh, manajerial rumah sakit itu sendiri bagaimana. Terus ada beasiswa untuk studi lanjut. Jadi kalau di sini itu ada perawat ataupun dokter yang jika memang diperlukan untuk apa ya untuk melanjutkan pendidikannya, untuk kompetensinya di sini ada beasiswa untuk studi lanjut. Terus mungkin ada e-learning, jadi kayak tiap tahun biasanya kita kayak diminta target yang ingin dipelajari atau yang ingin dikembangkan itu soft skill dan hard skillnya seperti apa kayak gitu. Nanti kemudian kita sampaikan ke atasan kayak gitu, mungkin dalam proses pengembangan kompetensi karyawannya. Oke, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, tadi sudah 3 poin ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, sama kompeten. Mungkin ada yang mau nanya terkait. Iya, saya mau tanya lagi Kak untuk terkait yang ada di dalam berakhlak itu kan ada juga nilai harmonis. Itu bagaimana perusahaan memastikan bahwa hubungan antara karyawan dan pimpinan berjalan harmonis? Hubungan antar karyawan untuk salah satu contohnya per minggu biasanya suka ada weekly meeting atau kemudian juga dengan kita membangun komunikasi juga di sini menerapkan komunikasi dalam dua arah melalui forum karyawan karyawan terus ada rapat koordinasi. Terus ada dalam pembinaan budaya kerja juga, biasanya kita selalu diingatkan mengenai budaya kerja atau yang biasa dikenal kita kayak HSSE kayak gitu. Terus selain itu juga ada wadah serikat pekerja yang aktif untuk memfasilitasi. Gitu, Kak. Baik, Kak Salsa, untuk yang nilai loyal, izinkan saya bertanya, apa program yang disediakan perusahaan untuk meningkatkan loyalitas karyawannya, Kak? Apa program perusahaan?
Kalau program perusahaan sendiri itu mungkin dalam bentuk pemberian benefit kompetitif. Jadi ada asuransi untuk kesehatannya dan juga pensiun, terus ada penghargaan kinerja yang memang punya apa yang pekerja-pekerja yang memiliki performa yang baik. Terus jenjang karir, juga jaminan dalam pengembangan profesi. Itu. Terima kasih. Oke. Eh, aku boleh tanya, Kak? Iya, Ya, boleh. aku mau tanya yang terkait poin adaptif. Mungkin mau nanya di sana itu apa aja sih inovasi-inovasi atau perubahan yang telah diambil instansi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan sekitarnya atau yang untuk yang terkait masyarakatnya itu apa aja inovasinya? Untuk inovasi perubahan itu dari kita sendiri ataupun dari dinamika lingkungan, pastinya dalam sisi adaptif sendiri itu kita memberikan apa ya, membuka diri untuk bisa beradaptasi dalam perubahan apapun gitu. Salah satunya dalam kalau di sini menerapkan dalam apa ya, secara untuk pelaporan rekam medis salah satu contohnya di mana perawat, dokter, dan juga para pekerja non medis di sini uh, siap terbuka untuk beradaptasi menggunakan sistem, salah satunya di mana kan teknologi informasi terus berkembang ya. Jadi di sini juga salah satu yang memang para pekerja perlu apa ya, perlu adaptasikan gitu untuk bisa menjadi karyawan yang adaptif. Terus juga di sini ada penerapan telemedicine yang dimana mempermudah pasien juga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus datang langsung, atau biasanya di sini juga kita ada home care kayak gitu. Jadi kita bisa secara online untuk um, apa ya, untuk bisa memanggil perawat atau dokter saat dibutuhkan. Kemudian dalam pengembangan sistem kita juga terus berjalan untuk sistem laporan rekam medis, medical check up, seperti itu, Pak. Oke, oke. Baik nih Kak Salsa. Saya mau tanya yang terakhir soal nilai kolaboratif. Contoh kerjasama atau kolaborasi apa yang sudah dijalankan oleh instansi Kak Salsa dengan lembaga lain untuk mencapai tujuan bersama? Oh, kalau kolaborasi dengan instansi lain, pastinya karena kita dari rumah sakit, itu kita berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk apa ya, untuk memberikan layanan yang bisa mengintegrasi pasien dengan pasien peserta JKN kayak gitu. Terus juga pastinya dengan beberapa universitas kedokteran atau kalau Pertamedika sendiri kita punya punya universitas Pertamedika itu sendiri. Jadi untuk para perawatnya untuk yang bisa ada higher education-nya bisa di situ. Terus kolaborasi lainnya pasti sama Kemenkes sih. Sama Kemenkes, terus sama farmasi-farmasi, seperti itu. Oh, baik, Kak. Sama-sama di bidang kesehatan Juga, gitu ya, Kak ya? iya, di bidang kesehatan. Oke. Jadi tadi kita sudah, teman-teman sudah selesai ya pertanyaannya atau ada yang mau nanya lagi dari 7 poin berakhlak tadi? Oh, saya sudah. Eh, saya rasa Iya. cukup. Oke, Kak Salsa, mungkin untuk agenda kali ini studi banding dari peserta Latsar ke tempat kerja kakak itu mungkin saat ini cukup sampai di sini dulu. Dari pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab. Banyak informasi-informasi baru yang kami dapat dari kakak ya. Mungkin hari ini sudah selesai dulu. Bisa kita selesaikan ya kak ya. Oke, mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya di sore hari. Ya, terima kasih ya kak. Saya tutup ya kak. Terima kasih, Ya, Wassalamualaikum. sama-sama. sama-sama. Terima ya, Kak. Terima kasih. Wabarakatuh. Semoga membantu semuanya. Ya, Ya, amin. Ya, terima sama-sama. kasih. Selamat beristirahat. Selamat Iya. beristirahat, Kak. Saya izin live ya.
Makasih semuanya. Oke, makasih banyak ya, Kak. Dan